Hai, kembali lagi bersama saya Prima Wisnuwardana. Di sini di video ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang anchor point di kompon. Nah, sebenarnya anchor point di kompon itu nggak begitu susah banget, tapi memang kalau kalian nggak tahu atau kalian belum paham bagaimana sih anchor yang enak itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana anchor point itu. Sebenarnya kita cuma membutuhkan keajekan sikap. Jadi yang paling utama kuncinya itu adalah di dua jari ini, di dua jari ini. Nah, di dua jari ini kita harus menempatkan di antara ini. Dia ini ada tulang rahang, Nah, dua jari ini dia di tulang rahang seperti ini. Nah, untuk tekanannya dia jangan terlalu menekan banget gini, karena memang ini kalau udah kita nempel di anchor gini, kita cukup kayak bersandar aja di sini, dan tekanan tetap berada di sikut dan belikat. Jadi untuk anchor itu sebenarnya kita setiap pemanah beda-beda, karena setiap orang mempunyai anatomi atau bentuk tubuh atau rahang ini beda-beda. Jadi misal saya dan Gilang ini nggak mungkin sama anchornya, jadi ada yang posisinya nanti itu pasti berbeda-beda. Jadi jangan menyalahkan atau menganggap itu kok gitu salah gitu. Nah, itu malah salah. Jadi kita harus melihat bagaimana bentuk muka atau anatomi pemanah itu sendiri. Nah, dan yang penting itu kita harus punya patokan, yaitu tadi patokannya adalah di punggung tangan ini nempel, dan kedua jari ini berada di antara gini. Jadi kayak gini nih kalau nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menyontohkan bagaimana sih kalau saya sendiri mengajarinya kepada sharing ke orang lain itu kayak gini. Jadi sini saya udah sama Gilang. Nah, yuk coba. Yang penting itu kita harus mengawasi bagaimana kanan pada anchor tersebut. Jadi jangan terlalu over tension di anchor. Nanti kalau over tension yang jelas anak panahnya larinya nggak bakal bagus dan nggak bakal grouping. Nah, jadi ngambilnya pun nggak gini, nggak miring ya, nggak miring. Jadi kita dibuat natural mungkin, di sini, di bagian sini ini ya hanya kayak gantung aja, jadi nggak ada tekanan sama sekali, dan kita narik itu ada di sini. Nah, jadi ini udah pas posisi kita ngambil, sini udah kepake. Jadi jangan cuma di sini aja, jangan di bagian pergelangan sini. Kalau di bagian pergelangan nanti otomatis sini tidak ada tekanan, dan kita nggak bisa merasakan pemakaian di belikat seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini anchor ya, ada di sini, ada di bagian rahang sini. Dan paham ya. Jadi kalau kita udah punya tekanan, kalau kita udah punya patokan di sini, kita akan selalu seperti itu terus. Dan banyak kasus pemanah itu pipnya tuh kalau nembaknya kelamaan dia akan hilang, lama-lama dia akan hilang karena dia nggak punya patokan di sini. Jadi biasanya mereka itu anchornya tuh di pipi sini. Emang enak, tapi itu sangat-sangat fatal, karena setiap kalau kelamaan pasti ini lama-lama akan naik gini dan pip akan hilang. Jadi kalian harus latihan keras lagi. Nah, yang tadi saya bilang setiap archer pemanah itu anchornya beda-beda. Jadi kalian harus latihan drill, blank shoot, jarak pendek itu harus mencari bagaimana anchor kalian itu yang enak setiap kali nembak. Jadi nah Gilang itu dapatnya segini, dia nggak over tension, dia pakai belikat sini, seperti itu. Jadi rasakan kedua ini, punggung ini dan jari ini dia berada di rahang seperti ini. Nah, dan ada itu anchor pemanah itu yang terlalu posisinya seperti ini. Jadi nah seperti ini. Nah, dia nggak punya patokan, atau penyangga di sini, di rahang ini. Jadi otomatis kalau dia nembaknya lama, dia akan lama-lama hilang, fitnya lama-lama hilang, dan nggak bisa
grouping. Jadi mungkin kita akan mengalami kesulitan saat menentukan anchor. Biasanya yang anchornya udah terlanjur di sini pipi gitu kan, dia pasti akan mengalami kesulitan untuk merubah. Nah, untuk di kompon sendiri kita kan gunain pip, ada pip side di sini. Nah, karena ini bilang masih latihan dasar, jadi pipnya nggak kepake. Biasanya kalau kita merubah anchor dari di pipi di sini, biasanya ya, kebanyakan orang anchornya di sini itu merubah ke bawah, sedikit ke bawah, itu rasanya pasti nggak nyaman, dan pip itu otomatis dia akan di bawah mata. Jadi kita harus merubah pip itu sendiri. Nah, kalau saran saya, kalau kalian ingin belajar atau merubah anchor kalian, kalian jangan melihat pip dulu, kalian lepas saja pipnya, kalian nembak 5 meter di rumah atau di lapangan, kalian nembak aja, kalian gak usah pakai pip, kalian rasain merem, blank shoot gitu, kalian rasain dia ini kedua tangan ini, kedua jari ini ada di bawah rahang seperti ini, rasain time itu sampai benar-benar kalian nemu, sampai kalian benar-benar ajak di situ terus, baru kalian pasang pipnya. Nanti pip itu menyesuaikan kita, jangan kita menyesuaikan pip. Kalau kita menyesuaikan pip, saya bisa aja geser, taruh aja di mana pipnya, anchor kalian pasti nggak enak. Jadi itu salah satu trik, mungkin tips dari saya kalau mau belajar anchor, dia pipnya jangan dilihat dulu atau bisa kalian lepas dulu. Nah, kita lihat sekali lagi, mungkin saya bisa mendekatkan seperti ini. Yuk. Nah, kenarnya natural, dan ini tuh kedua anchornya oke. Nah, tidak over tension, tidak over tekanan di bagian anchor, karena memang anchor itu kan artinya apa ya, kalau nggak salah saya mengartikan itu bersandar. Jadi cuman kita tuh di sini hanya bersandar, kasih tekanan di belakang, di sikut atau di pikat, itu hanya untuk menjaga agar dia tidak lost tension. Jadi jangan kalian, kalau sudah nol kalian anchor, jangan kalian main lagi tarikan atau kalian over tension. Kalau kalian begitu berarti ya justru kalian nggak bakalan aja, kadang kalian over tension, kadang kalian lost tension, kadang kalian pas gitu, itu nggak akan ajak. Jadi kalian harus banyak-banyak belajar tentang, sebenarnya kompon itu tentang bagaimana menahan busur itu di situ terus. Jadi maksudnya menahan busur itu di tekanan segitu terus. Oke, kita lihat. Nah, saya jadi dia mau dari nol di benar-benar paham. Nah, oke, ini bersandar, ada duplikat, pam. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Kalau mau tanya bisa di komen aja atau di Instagram saya yang ada di bawah sini. Nah, monggo jangan lupa di like, kalau lupa nggak apa-apa sih, yang penting ditonton aja. Yang penting aku udah membagikan tips trik ini untuk kalian yang sekarang lagi di rumah aja. Bye bye, terima kasih.